Jika di langit bintang terang karena pekat semesta, di bumi bintang lahir lewat tempaan waktu. Siapa tegar menyusuri uji dan memaknai derita, dialah yang akan sampai ke hulu dengan senyum terindah. Dan begitulah seorang Tukul Arwana hadir. Tak pelak lagi, lelaki kelahiran Semarang 16 Oktober 1963 ini tengah menjadi di dunia hiburan Indonesia. Bahwa kebintangan selalu terbentur oleh musim itu niscaya. Hari ini melambung, besok lusa mungkin surut. Tapi bagaimana Tukul sampai kepada bintangnya? Kisah ini adalah kisah tentang begitu banyak musim. Sebagai pelawak, Tukul Rianto harus bersabar dalam ragam kesusahan, setidaknya sampai 11 tahun sampai akhirnya sebuah kesempatan membawanya ke televisi. Terlahir dengan bakat melawak, Tukul pernah menjuarai sejumlah lomba lawak sejak masih di Semarang. Tetapi satu hari, ketika sahabat membawanya ke Jakarta, Tukul baru merasakan betapa ibu kota tidak mudah ditaklukkan. Dengan segala keterbatasan, Tukul meyakini sinarnya akan berpendar kelak, entah di mana dan dalam ruang seperti apa. Menyentuh banyak jenis pekerjaan, Tukul justru dimatangkan oleh pengalaman diremehkan, selain juga kerap merasa diuntungkan oleh dukungan dan motivasi teman. Susah makan, jarang mandi, banyak hutang, ditambah wajah runyam melengkapi derita Tukul di masa lalu. Tapi belajar dari kearifan peristiwa, Tukul Arwana mengukir secara perlahan peruntungannya. Satu demi satu kesempatan datang dan Tukul makin matang dengan kekhasannya. Hari ini mungkin adalah periode manis dari betapa kepahitan yang sudah dilalui sang Arwana. Sebuah acara membawanya jauh ke puncak, melambung. Di sisinya, seorang perempuan sabar mendampingi dengan setia dan memberi seorang anak. Seperti apakah hidup menempa Tukul? Lalu bagaimanakah ia mengukur suksesnya hari ini? Apa kata orang-orang yang pernah ikut membantunya hidup di Jakarta? Tukul Arwana mungkin adalah sosok paling ramah di bibir saat ini. Sang pelawak yang bertahun-tahun hadir sekedar sebagai mediocre di tengah persaingan ketat pemain komedi, beberapa bulan terakhir menghentakkan sejumlah idiom khas dan kelucuan yang nyaris maksimal. Lalu siapakah sosok ini? Kisahnya tak sama sekali baru. Berbagai media kerap mengungkap Tukul, tetapi setiap kali ia menguraikan sendiri jejaknya, selalu ada energi yang layak diserap dari lelaki ini. Tukul Arwana lahir di Semarang 16 Oktober 1963. Semarang saya, kayak kelihatan Eropa mukanya ya, agak bule-bule kambing sedikit ya. Matanya biru, ini kulitnya yang biru ini. Sejak kecil Tukul diasuh oleh sepasang orang tua angkat. Hidupnya tetap saja tidak terlalu sulit dan sempat mengenyam pendidikan SMA dengan lancar. Tetapi di luar prestasi melawak, kapasitas Tukul dalam pelajaran lain di sekolahnya memang pas-pasan. Dulu saya, matematika kelas 1 merah, kelas 2 merah, baru kelas 3 tetap aja merah. Tapi enggak masalah, bukan merah terus angka 5, 6 lah pokoknya lah. Wah, kalau cita-cita mesti banyak orang tinggi deh. Insinyur saya pengennya, pengen membangun bangunan-bangunan, menemukan bangunan-bangunan yang termegah atau yang paling bagus dan paling kuat, ngirit bahan lah gitu. Ternyata meleset jadi cover boy. Jadi yang misterius hidup itu, nggak menyangka. Lulus SMA, Tukul mulai ke Jakarta. Dua sahabatnya Joko Dewo dan Tony Rastafara yang tahu bakat Tukul melawak adalah penyokong utamanya. Tapi menghadapi Jakarta yang getir, Tukul hanya sanggup pulang pergi sejak tahun 1986 sampai tahun 1989. Ketika disadarkan bahwa sukses membutuhkan intensitas dan perjuangan yang lebih, mulailah Tukul berusaha hidup mati di ibu kota. Tapi betapa tidak mudah bersentuhan dengan dunia nyata. Makan aja kalau mau ngutang itu nunggu orangnya pangsitnya laku dulu. Udah laku baru aku deketi. Kalau belum dari jauh lihat belum laku, saya belum berani ngutang. Warung-warung itu di daerah itu Gang Limo, Senopati, Blok S itu udah. Kalau warung ada, apalagi warung orang tak deketin mesti udah deg-degan karena mesti dipinjemin utang, mesti saya keluhin. Dia tergolong orang yang tidak pernah mengeluh. Karena saya ajarin di Jakarta bukan tempat keluhan, tapi tunjukkan kemampuan kita, talenta kita, dan alhamdulillah itu ditunjukkan oleh seorang Tukul. Diremehkan orang, dikecilin orang, dianggap sebelah mata. Duduk aja orang nggak percaya, diem aja orang nggak percaya, apalagi ngomong, punya ide, punya apa itu dikecilin. Ini loh pelawak lucu top nih, juara. Siapa ya? Tukul ya.
apa itu nama tumbuh-tumbuhan apa nama orang itu Tukul kan? There are places I remember all my life. Tak kenal lelah dan putus asa, percaya bahwa setiap bakat memiliki ruang, gemar membaca dan suka bertanya, kemudian menjadi ciri yang melekat pada Tukul. Dan demikianlah pula teman, sahabat, dan bahkan mantan majikannya mengingat Tukul. Tapi ciri lain dari kepribadiannya yang relatif ekstrim adalah kurang mampu merawat diri. Menjadi wangi sama jauhnya dengan mimpi Tukul masuk televisi pada masa itu. Tukul bahkan kerap bermusuhan dengan air dan sabun mandi. Kok tahu kamu? Tahu semua. Dulu memang saya jarang mandi. Sekarang tetap gitu. Ya mandi sekarang, tapi memang dulu bener. Saya tuh kalau jarang mandi, saya orang bulian gitu. Kadang-kadang pakai tisu aja udah cukup. Disiplin, tanggung jawab, ya kan. Terus ya itu joroknya itu sampai sekarang katanya istrinya komentarnya, ya masih palek, masih mambu kata palek. Ya itu ciri khas. Itu ya biarin aja, bau-bau kan duitnya banyak. Ada berderet kisah jorok Tukul, tetapi sang pelawak tampaknya ditakdirkan beruntung karena dipertemukan dengan seorang juragan yang menerimanya apa adanya. Akhirnya saya di perjalanan juga selalu terhibur kan, walaupun bau tetap aja terhibur, ketawa juga gitu. Stres misalnya macet, Tukul ngelawak ngomong gini, aku kadang-kadang ya ketawa juga gitu. Jadi satu hal bisa ngilangin stres juga. Dan lelaki yang dulu berjibaku menegaskan bakatnya sebagai pelawak anak desa yang pernah memperburuk tampang dengan jarang mandi itu sudah berbeda dalam banyak hal. Ia sukses sejauh kita layak mengukurnya dari intensitas publikasi dan uang mengalir. Dia tuh sering belajar terus mas, sering belajar, jadi dia tuh pantang menyerah mas. Prihatinnya besar, sering prihatin, terus saya salut sama dia. Jadi saya tuh mengikuti dia tuh, wah, seakan-akan tuh harus belajar banyak lah. Sebabnya dulu tantangan mas, prihatinnya gede lah saya tuh. Jadi saya memang mengikuti ya, ketinggalan jauh. I love you more. Jika hari-hari terakhir ini berlembar kisah Tukul Arwana dibuat, itulah efek dari demam atas sang penggemar. Setiap kurun di dunia pelawak melahirkan sosok fenomenalnya tersendiri. Sejumlah pelawak pernah berada dalam posisi tertinggi secara popularitas karena pencapaian mereka setelah rentang perjuangan yang panjang. Tetapi umumnya mereka memperolehnya di atas pentas lawakan yang konvensional. Tukul Arwana tidak. Ia melambung lebih karena sebuah ide kreatif yang berhasil ditafsir dan dikembangkannya dengan baik. Tapi sukses hari ini adalah buah dari jejak penuh peluh dan banyak ujian. Di tahun-tahun awal perjuangannya misalnya, Tukul bahkan hanya bisa memamerkan tubuh kurusnya setiap kali pulang Semarang. Ya jelas ya pamitan dong. Saya mau ke Jakarta dulu. Wah, saya tahu. Dipikir Jakarta pulang mesti bawa mobil, terus bawa duit 1 karung 2 karung. Enggak, ternyata pulang keliwir, tahu keliwir ya? Ngambang itu nggak punya duit. Katanya ke Jakarta, mana buktinya? Pulang aja pucet mukamu. Diledekin terus bolak-balik itu. Dulu pakai gitu. Memasuki akhir tahun 90-an, Tukul mulai menemukan sejumlah sinar yang bisa dirujuk. Dengan mengidentifikasi diri sebagai Reynaldi, cover boy majalah Sobek, ia berusaha menanamkan diri dalam ingatan publik. Kumis kecil di sisi bibir yang di tengahnya tandus dibiarkan sebagai ciri khas. Dari dulu ini luarnya dalamnya banyak yang tebelnya. Malah kayak ikan sapu-sapu. Peristiwa komersial pertama yang mudah diingat dari Tukul adalah ketika menjadi bintang klip sebuah lagu Joshua yang sangat populer pada masanya. Dengan gayanya yang khas, di sanalah Tukul berusaha memamerkan kemampuannya meski perjalanan berikutnya juga tidak sepenuhnya mulus. Saya tuh kemarin di luar negeri orang udah kenal, kayaknya di sini tuh udah terlambat. Saya udah 20 tahun yang lalu udah dikenal di luar negeri ya. Itu ya semenjak saya nongol-nongol di TV di Joshua aja udah dikenal lah. Dia abu-abu airnya, dia abu-abu dingin kecil pada mabok, disemprot-semprot airnya, disemprot-semprot kena mukaku, aku jadi mati. Bangga, cuman aku bangga bukan dari maksudnya pribadiku sendiri, aku cukup seneng gitu maksudnya.
orang yang pernah bareng-bareng aku sekarang sukses gitu, cukup, dan ikut seneng juga sama dia, bangga lah, bisa dibilang bangga karena dulu beliau sama Joshua gitu ya, cuman sekarang dia udah sukses banget gitu ya, bangga bisa jadi batu loncatannya. Airnya banjir aku jadi mandi lagi. Dingin-dingin dimandiin, nanti masuk angin. Dan dunia lawak selalu dihuni oleh orang-orang dengan ciri yang menonjol. Dari titik ini pula lah Tukul berangkat. Ia mencipta sejumlah idiom serta menampilkan secara konsisten sejumlah gaya termasuk tepuk tangannya yang khas. Kalau tepuk tangannya Tukul itu mestinya harus bayar royalti itu. Itu yang tepuk tangan itu kalau nggak salah Hamsah apa siapa itu, tetangganya di Gang Limo juga di tempat saya di Semarang sana. Itu tuh khasnya dia. Nah, itu sebenarnya Tukul itu harus bayar royalti gitu. Minimal ngasih upeti lah ke ya yang menciptakan lah, istilahnya seperti itu. Nyatanya Tukul memang berhasil mengukuhkan kekhasannya. Ia bukan satu-satunya pelawak yang sukses, tapi tidak banyak pelawak yang melambung karena sebuah talk show. Di stasiun ini misalnya, Tukul hadir lewat acara Catatan Si Tukul. Kalau orang nyebut presenter, host silakan, nggak apa-apa. Nyebut cover boy silakan. Nah, nyebut apa aja lah. Tapi yang penting saya kalau disebut pelawak saya lebih senang. Pelawak Tukul, wah, ya, cucu, ya. Ikut dari orang cantik ya repot. Susah jadi bibisir tersibuk. Ih, dia habis nikah langsung misah sama orang tua. Ih, keren banget lah. Keren, luar biasa. Biasa di luar. Dan seorang bintang selalu melahirkan epigonnya sendiri. Sosok-sosok mirip Tukul belakangan mulai bermunculan berdiri sebagai penggemar terdepan sang pelawak. Wajahnya ya lucu, hampir sama-sama kayak saya. Nggak ada bedanya lucunya. Cuman sekarang ya Mas Tukul kaya, saya kaya juga sih sebenarnya. Kayak jeleknya, kayak jeleknya Mas Tukul. Lalu bagaimanakah sosok dan bakat Tukul di mata presenter kondang Indy Barens? Mengenal dan mengamati Tukul beberapa waktu terakhir, Indy rupanya memiliki catatan tersendiri tentang sang pelawak. Kalau saya perhatikan dia tuh punya satu kelebihan, yaitu dia punya sense of humor yang luar biasa. Dia memang basicnya pelawak, jadi apapun yang keluar dari mulutnya dia semua jadi lucu. Kalau Tukul wajah dada, aduh, wajah menyedihkan ya, deso ya toh, bahasa Inggris nggak bisa gitu. Ya itu nilai jualnya. Ya aku tahu deh Mas Tukul sekarang ini lagi naik-naiknya nih, yang hampir ya sedikit ngalahin kepopuleran aku lah ya. Tapi masih jauh lah Mas. Ya mungkin tipis lah bedanya. Aku misalnya 10 Mas, ya 10,5. Aku kebanyakan Mas Tukul. Mr. Bombastic. Memasuki usia 44 tahun, Tukul bahagia dengan Susiana dan anak sematawayangnya Novita. Jika dulu Tukul tinggal di rumah sederhana, kini sebuah rumah di Cipete, beberapa rumah kontrakan, mobil dan motor besar seperti menceritakan bagaimana Tukul berusaha membalas perjalanan pahitnya bersama sang istri di masa lalu. Jauh sebelum bertemu Susiana, Tukul hanya merasakan percintaan lewat mimpi yang selalu buyar ketika pagi datang. Wah, susah saya susah. Nggak ada yang mau dulu. Karena ya nggak mampu, karena memang wajah yang pas-pasan. Zaman dulu apalagi orang ganteng masih sedikit. Zaman dulu orang cantik masih sedikit. Sekarang orang ganteng banyak, orang cantik banyak. Saya pesimis kadang-kadang kalau sama orang. Pernah, tapi selalu kandas di tengah jalan karena yaitu masa depan nggak jelas, wajah nggak terlalu cakep, bau mulut terus bau terus. Ya mungkin gitu, dia nggak tahu kalau perut kosong kalau waktu pacaran, terus dianggapnya jorok. Nggak tahu ya, memang benar-benar jorok.
Tahun 1994 Tukul bertemu Susiana. Meski hidup masih tetap belum jelas arahnya, Tukul tetap membebaskan diri dari penjara minder. Ia jatuh cinta dan tidak lagi peduli ditolak atau diterima. Ya awalnya kenalan, tak lihat dari kakinya kok bagus. Terus dia ngelihat saya mungkin ganteng, nggak tahu dia sadar apa enggak sampai sekarang. Punya suami saya itu wah, akhirnya juga senang. Terus saya ngomong apa adanya, saya ini pelawak tapi belum ngetop, saya belum dikenal bagaimana, saya gajinya nggak jelas, saya tidak ada bulanan, gimana mau nggak kamu menerima saya saudara saya miskin semua, gimana apa adanya. Di belakangnya tuh nggak beban. Oh ya mas, nggak apa-apa mas, yang penting tanggung jawab. Oh ya tanggung jawab boleh, aku kerja apa aja mau. Kalau aku ngelawak, ngetop, aku kerja apa aja. Yang penting saya nggak merugikan orang lain. Bersama Susiana, perempuan berdarah Padang yang sabar, Tukul makin gigih menempa diri. Jatuh bangun, Susiana setia menemani sang pelawak, belajar pada setiap derita yang menimpa dalam perjuangan. Makan deh soto paling suka ya. Yang airnya banyak, nasinya dikit. Memang pedagangnya yang lebih untung biasanya. Dagang paling untung gede soto, airnya banyakin, nasinya dikit. Anak melengkapi rumah Tukul dan Susiana dengan tawa dan tangis yang selalu membuat kangen. Dan pada jenis istri seperti ini, Tukul memang pantas memberi lebih dari suksesnya saat ini. Misalnya dengan tetap konsisten dan tidak tergoda berkhianat. Pertanyaannya, sanggupkah Tukul lepas dari jerat ini? Tukul itu tipikal karena mungkin sering dikecewakan wanita-wanita cantik dan muda ya kan. Sehingga dengan kata maaf nih Mbak Tukul, ini maaf loh Gul, seleramu kan yang mbok-mbok yang tua-tua. Nah ini Tukul seleranya yang tua-tua. Jadi siap-siap tetangga-tetangga yang tua-tua hati-hati dilirik Tukul, ini bahaya ini. Dan akhirnya ujian kemewahan akan sama beratnya dengan perjalanan di zaman susah. Tukul Arwana mungkin sudah banyak belajar memaknai lapar, tapi kemewahan dan popularitas memiliki potensi besar untuk menenggelamkan seseorang ke titik nadir. Sejauh ini Tukul memang masih tetap berdiri dengan kesederhanaannya entah sampai kapan. Ya apa sih kemewahan itu apa, terus kepopularitasan itu apa, itu satu pekerjaan yang biasa lah, yang cuma mampir silahkan lewat nempel sebentar terus pergi itu. Ya biasa, saya nggak terlalu silau dengan hal-hal seperti itu. Dengan kesederhanaan itu lebih enteng, lebih enjoy, lebih nggak membebankan. Kan apa dengan sederhana terus ada yang dirugikan kan enggak? Ya kalau orang awam melihatnya kan kemewahan, mesti keglamoran. Tapi setelah saya ngalami ya saya tinggal manusianya. Kalau saya senang kesederhanaan, gitu ya, tinggal faktor manusianya. Kalau ada yang senang begini, senang begitu, mungkin silakan. Gitu aja.